Tes. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua. Jadi kita hapus dulu untuk tes formatif pertamanya. Nah, untuk tes formatif yang kedua ini terkait dengan detail daripada yang biasa kita bahas, yang biasa mungkin belajar waktu di sekolah menengah. Oke, jadi nomor satu, sebuah kapasitor segini. Nah, berarti dari soal nomor satu dikasih tahu bahwa C-nya itu adalah 10 mu F atau setara dengannya namanya 10 kali dengan 10 pangkat min 6 farad. Kemudian resistornya adalah 40 ohm. Kemudian ditanya, kita punya informasi bahwanya V ini adalah 110 volt dengan nilai F-nya adalah 60 Hz. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut fase nih. Tetanya ini berapa sih? Nah, ya sudah. Terkait dengan sudut fase, itu ada hubungannya dengan yang namanya grafik atau gambar diagram seperti ini. Nah, oke. Jadi di sini itu ada R. Kemudian di sini tuh sebenarnya ada yang namanya XL dikurangkan dengan XC. Ya, jadi di sini di atas ini ada LX, XL dikurangkan dengan XC. Sehingga sebenarnya untuk terkait dengan Z-nya itu adalah seperti ini. Nah, inilah tetanya. Jadi kalau dari persamaan ini kita punya informasi bahwasanya apa? Ya, berarti ada dua pendekatan. Ya, ini kan namanya pakai segitiga siku-siku kan. Berarti pakai perbandingan pakai perbandingan trigonometri. Contoh, misalnya kita mau pakai cos, boleh nggak? Boleh. Yang dimana cos tetanya sama dengan R per Z, itu boleh. Terus ataupun mau pakai tan theta sama dengan tan desa depan per samping. Depannya adalah XL dikurangkan dengan XC dibagi dengan yang namanya R, ya kan, karena tan desa. Nah, tinggal tergantung nih mau pakai yang mana. Jadi bebas sebenarnya. Kalau kita pakai yang cos, kalau kita pakai yang cos ini nih misalnya, berarti apa yang nggak ada? Ya, kalau misalnya kita mau pakai yang biru, kita nyari Z-nya dulu nih. Z-nya sama dengan akar kuadrat daripada R kuadrat tambah dengan XL dikurangkan dengan XC kuadrat. Karena di sini L-nya nggak ada, berarti kita anggap XL-nya kosong. Nah, jadi tinggal masukin aja nih apa yang nggak ada. Nah, jadi XL-nya ternyata XC-nya nggak ada nih. Ya udah cari dulu. XC sama dengan 1 per omega C. Nah, ya udah, berarti XC sama dengan 1 per omega itu kan 2πf kan. Berarti 2pi dikalikan dengan 60 dikalikan dengan C-nya adalah 10 kali dengan 10 pangkat min 6. Ya udah, nilai XC-nya tinggal kita hitung. Nah, berarti 1 per 2 kali 3,14 kali dengan 600 ya, kali dengan 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah 265,4. Nah, 265,39 deh. Nah, ohm seperti itu. Nah, kalau udah ya tinggal cari Z-nya dulu. Berarti akar kuadrat daripada R-nya adalah 40. Ini berarti 40 kuadrat ditambah dengan 0 dikurangkan dengan 265,39 kuadrat. Nah, ya udah. Berarti langsung kalkulator lagi. Akar kuadrat daripada 40 kuadrat ditambah dengan 265,39 kuadrat. Jawabannya adalah 268,38. Kayak 268,38. Satuannya adalah ohm, ya kan? Oke, 38 ohm. Ya udah, berarti cos theta sama dengan R per Z. R-nya adalah 40 per 268,38. Berarti tetanya sama dengan inverse cos atau arc cos daripada ini nih. Inverse cos daripada 40 per 268,38. Nah, langsunglah pakai kalkulator lagi. Nah, inverse cos daripada 40 per 268,38. Jawabannya adalah sebesar 81,43. 81,43 derajat. Ya, so jawabannya adalah yang B. Nah, kalau pakai yang kedua bagaimana? Nah, kalau yang kedua sebenarnya nggak usah ribet-ribet lagi. Di sini bisa kita langsung nih sebenarnya.
Karena apa? Karena kan kita udah punya dapat XC nih. Nah, bedanya adalah kalau pakai yang tan ini, berarti kalian nggak perlu nyari Z. Kalian cukup nyari XC aja udah cukup. Nah, jadi langsung aja tan theta sama dengan 0 dikurangkan dengan 265,39 dibagi dengan R-nya adalah 40. Nah, berarti tan theta sama dengan minus 265,39 per 40. Berarti tetanya adalah inverse tan daripada minus 265,39 per 40. Nah, kita cari nih tetanya berapa nih, ya kan? Daripada inverse tan minus 265,39 dibagi dengan 40. Jawabannya adalah sekitar 81,43. Tuh, jadi jawabannya tuh tetap sama ya, 81,43. Walaupun sebenarnya ini minus. Tapi ingat, karena ini minus ini bergantung sama arah. Yang arti dimana, oh ada yang arahnya ke kiri begitu, ada yang arahnya ke kanan. Nah, jadi apa namanya? Kalau terkait dengan sudut itu kan terkait dengan arah penggambarannya saja, ya. Oke, itu untuk nomor 1. Jadi bebas. Mau pakai yang mana nih? Mau pakai perbandingan trigonometri yang mana? Bebas. Oke, lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, kita punya informasi di soal bahwasanya di sini V-nya adalah 75 volt, terus F-nya adalah 60 Hz, kemudian resistansi totalnya berarti R-nya adalah 14 ohm, dan reaktansi induktif berarti XL-nya adalah 48 ohm. Yang ditanya adalah I yang mengalir dalam rangkaian. I totalnya ini berapa sih? Nah, oke. Ya udah, sebenarnya rumus daripada listrik AC ini nih atau yang bolak-balik nih sebenarnya sama kayak listrik dinamis yang searah. Rumusnya tuh VIR. Cuma bedanya adalah komponen-komponennya saja. Jadi V total sama dengan I total dikalikan dengan R total. Nah, cuman R total di sini kalau dalam dalam listrik bolak-balik tuh RT itu sama dengan Z. Berarti R totalnya sama dengan akar kuadrat. Nah, mungkin ini saya pindah aja ya, saya taruh sini nih. Nah, oke, berarti jadinya adalah R kuadrat ditambah dengan XL dikurangkan dengan XC kuadrat. Berarti RT sama dengan akar kuadrat daripada 14 kuadrat ditambahkan dengan 48 kurang 0. Nah, jadi biar nggak ribet banget nih. Oh, kalau misalnya nanti R dengan L itu rumusnya jadi begini, nggak perlu. Sebenarnya rumusnya tuh sama. Bedanya adalah kalau misalnya emang nggak ada, kita taruh aja dia 0. Kayak misalnya nih, di sini kan C-nya nggak ada nih. Berarti XC-nya kita isi 0 aja. Sebenarnya begitu aja cukup. Berarti ini akar kuadrat daripada 14 kuadrat ditambah dengan 48 kuadrat, maka jawabannya adalah 50. Nah, 50 ohm. Sehingga untuk VT-nya itu adalah 75 sama dengan IT dikali dengan 50. Berarti I totalnya adalah 75 per 50. Berarti I totalnya adalah, nah tinggal kita hitung aja nih. 75 bagi 50 berapa? Nah, 75 bagi 50 jawabannya adalah 3 per 2 alias 1,5 ampere. Maka jawaban nomor 2 adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Wait, sebentar. Nah, oke, nggak tahu nih, keyboardnya lagi problem. Oke, nomor 3. Rangkaian AC dengan resistansi sebegini dan impedansi, berarti Z-nya ya. Oke, so untuk nomor 3 kita tahu bahwa R-nya itu adalah 60 ohm. Z-nya itu adalah 135 ohm. Terus kemudian beda potensial totalnya atau Vmax ini adalah 120 volt. Maka daya yang dikonsumsi, berarti ditanya P-nya ini berapa. Ya udah, sebenarnya untuk terkait dengan nomor 3, terkait dengan mencari daya itu adalah P dikalikan dengan P yang outputnya dikalikan dengan cos. Jadi P itu kan sama dengan V kali I. Nah, tapi di sini ada faktor daya. Yang dimana faktor dayanya itu adalah cos theta. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya kan diagram fasor ya, ini namanya diagram. Nah, kita tahu bahwasanya kan ini adalah
R, kemudian ke atas ini adalah XL dikurangkan dengan XC, kemudian ini adalah Z-nya, dan ini adalah tetanya. Berarti dari sini cos theta itu apa? R per Z. Nah, ya udah, berarti kira-kira apakah sudah selesai? Belum. I-nya ini belum ada. Nah, kita bisa pakai rumus V sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, berarti V sama dengan V-nya adalah 120 sama dengan I-nya adalah itu yang kita cari. R-nya adalah 60. Berarti I-nya adalah 2 ampere. Nah, berarti untuk P-nya sama dengan V-nya adalah 120 kali dengan 2 kali dengan cos itu apa di sini? Ya, di sini adalah cos theta-nya adalah R per Z, cosami. Berarti R-nya adalah 60 per Z-nya adalah 135. Berarti P-nya adalah, ya udah, kita hitung. 120 kali 2 kali dengan 60 per 135. Jawabannya adalah 106,67. Ya, 106,67 watt. Oke, wait dulu. Oke, sorry. Di sini saya ada yang salah ngitung karena I-nya bukan melainkan ini. Ya, I-nya itu pakainya adalah yang 120. Nah, ini R-nya ini kan adalah yang mengalir dalam rangkaian ya. Oke, sorry. My bad. Ini adalah Z. Nah, Z-nya adalah 135. Berarti I-nya adalah 120 per 135 ampere. Sehingga ini kalau dimasukin adalah 120 per 135, maka jawabannya adalah 47,4 watt. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 kita punya informasi seperti ini rangkaiannya. Berarti di sini adalah V-nya, ini adalah F-nya, XL-nya udah ada, XC-nya udah ada. Nah, R-nya ini ingat, ini kan karena R-nya seri ya. Nah, oke, ini L ini adalah lampunya. Induktornya mempunyai resistansi tambahan sebesar 36 ohm. Hitunglah arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, berarti V total sama dengan I total dikalikan dengan R total. Dan ingat, untuk mencari R total ini kita bisa R totalnya kan sama dengan Z ya. Nah, berarti R totalnya sama dengan akar kuadrat daripada R kuadrat tambah XL dikurangkan dengan XC. Nah, ingat, ini kan adalah R. Dan ingat, ini kan adalah seri. Berarti R yang kepake itu bukanlah cuma 44 doang, melainkan sama 36. Jadi 44 ditambah dengan 36 kuadrat. Jadi bukan 44 kuadrat tambah 36 kuadrat, bukan ya. Nah, ditambah dengan XL-nya adalah 90 dikurangkan dengan 30 kuadrat. Berarti untuk RT-nya sama dengan, nah langsung kita kalkulator saja. Akar kuadrat daripada berarti wait dulu. 44 tambah 36 7 80 ya. 80 kuadrat ditambahkan dengan 60 kuadrat. Ya, jawabannya 100 ya. Jawabannya ini berarti 100 ohm. Ya sudah, kita masukin V-nya adalah 200 sama dengan I total dikalikan dengan R totalnya adalah 100. Berarti I totalnya adalah 200 per 100. Berarti I totalnya sama dengan 2 ampere. Ya, so untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So untuk nomor 4 kita kan punya informasi tambahan ya. Untuk I totalnya adalah 2 ampere. Untuk R totalnya adalah 100 ohm. Karena apa? Karena saya mau hapus nomor 3 saja. Karena nomor 4 ini ternyata ada hubungannya dengan soal selanjutnya, yaitu adalah soal nomor 5 dan soal nomor 6. Oke, wait dulu. Nah, soal nomor 5 dan 6-nya seperti ini. Untuk soal nomor 4 di atas, berapakah beda potensial pada ujung-ujung? Ujung yang mana? Ujung yang ini, atau ujung yang ini, atau ujung yang ini? Nah, beda-beda. Nah, oke, mungkin kita coba aja ya satu-satu. Untuk nomor 5, untuk yang pertama itu kita tanya VC-nya ini berapa. Ya udah,
VC itu ya sama dengan, kan V sama dengan I kali R. Nah, R-nya itu adalah XC digantinya. Jadinya VC sama dengan I-nya itu yang mengalir adalah 2 dikalikan dengan 30. Berarti VC-nya sama dengan 60 ohm. Terus kemudian nomor 2 adalah VR. R1 ya yang di sini. Itu sama dengan berapa? Ya udah, VR1 ya sama dengan I kali dengan R1. Berarti VR1 sama dengan 2 dikalikan dengan 44, maka VR1-nya adalah 88 ohm. Oh, bukan juga. Berarti yang ketiga nih, yaitu adalah V daripada L. Ya udah, berarti V daripada L ini, kan di L ini ternyata ada L sama R lagi. Berarti I dikalikan dengan ZL. Nah, sama dengan untuk ZL-nya sendiri itu bisa kita cari dengan cara apa? Ya udah, akar kuadrat daripada R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Berarti ZL-nya sama dengan akar kuadrat daripada R-nya yang dipakai 36 kuadrat nih. 36 kuadrat ditambah dengan yang namanya 90 dikurangkan dengan 0 kuadrat. Berarti ZL-nya sama dengan berarti akar kuadrat dari 36 kuadrat tambah 90 kuadrat. Maka jawabannya adalah 96,93. Oke, 96,93 ohm. So, kita lanjutin. Berarti ini 2 kali 96,93. Berarti 96,93 kalau dikali dengan 2, jawabannya adalah 193,86. 193,86 volt. Sorry, ini bisa satuannya ohm ya. Padahal ini kan harusnya satuannya volt ya. Oke. Jadi VL-nya di sini kurang lebih sekitar 194 volt. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut ke nomor 6. Daya terdisipasi. Nah, daya terdisipasi ini sebenarnya lebih tepatnya adalah P yang di R ya, yang ada di R. Nah, berarti P sama dengan V dikalikan dengan I. Nah, berarti P sama dengan V daripada R yang di bagian sini aja ya maksudnya. Berarti V-nya adalah 88 dikali ampernya adalah 2. Berarti jawabannya adalah P sama dengan 176 watt. Nah, itu ya. Nah, cuman ternyata nggak ada. Ya, kalau coba deh, kan di situ R-nya ada 2 ya. Nah, kita nggak tahu juga nih yang di mana yang ditanya. Ini 11. Nah, ini 2, ini V2, ini I2. Berarti P2 sama dengan ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, untuk V2-nya kan berarti pakai yang V daripada si R2 ini. Karena ini kan jatuhnya mungkin kita anggap dia paralel lah ya. Jadi ini barengan nih VL-nya. VL-nya adalah 194 dikalikan dengan 2. Loh, jawabannya kok gede banget ya? Karena apa? Ya, karena kalau misalnya kita hitung kan berarti I-nya, oke, I-nya itu melainkan I-nya 2. Tapi V-nya bukan 194 lagi. Melainkan V-nya itu pakai sama dengan I per R. Sorry, V sama dengan I kali R. Berarti V sama dengan I-nya 2 kali R-nya itu adalah 36. Jadinya berarti ini 72, berarti P2-nya adalah 144 watt. Dan ternyata dua-duanya juga jawabannya nggak ada. Nah, berarti nggak tahu nih yang mana yang ditanya. Karena di pilihan di pembahasannya pun juga yang ditanya itu adalah yang di sini. Nah, di sini nggak jelas dikasih tahu dalam disibasi dalam untuk rangkaian dalam soal nomor 4 yang mana. Ini bisa terdisipasi juga ada, ini juga ada. Nah, jadi jawabannya bisa 176 atau 144. Nah, tapi ternyata dua-duanya nggak ada. Ada deh nih 144 nih, jawabannya yang D. Berarti ya. Jadi nomor 6 yang ditanya itu adalah P yang kedua alias P yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 4, 5, dan 6. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 2 soal terakhir ya, 7 dan sama nomor 8. Sehingga kita akan mengakhiri pembahasan untuk tes formatif di modul ke-8. Oke, untuk nomor 7. Oke, nomor 7 kita punya informasi bahwasanya pemancar radio dioperasikan dengan frekuensi 1 MHz.
Berarti frekuensinya adalah 1 MHz itu setara dengan yang namanya 1 atau 10 pangkat 6 Hz. Dengan rangkaian osilasi, kapasitasinya alias C-nya adalah 200 picofarad atau 200 kali dengan 10 pangkat min 9 farad. Besarnya induktangsi, berarti L-nya ini berapa sih? Ya berapa Henry? Atau berapa μH yang ditanya. Ya sudah, berarti nah ini sebenarnya adalah frekuensi daripada frekuensi resonansi. Yang dimana kita tahu bahwasanya untuk frekuensi resonansi itu rumusnya adalah 1/2pi dikalikan dengan akar LC. Nah berarti 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 per, ini berarti 2 kali dengan 3,14 dikalikan dengan akar kuadrat daripada L kali dengan 200 kali dengan 10 pangkat min 9. So berarti 2 berarti 2 kali dengan 3,14 kali dengan 10 pangkat 6 itu setara dengan yang namanya 1 per akar kuadrat daripada L kali dengan 200 kali 10 pangkat min 9. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Sehingga berarti ini jadinya berarti 6,28 kuadrat ya. 6,28 kuadrat itu jawabannya adalah 39,44. 39,4384 kali dengan 10 pangkat 12 sama dengan 1 per L dikalikan dengan 200 kali dengan 10 pangkat min 9. Berarti nilai L-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 1 per 39,4384 4384 kali 10 pangkat 12 dikalikan dengan 200 kali dengan 10 pangkat min 9. Berarti nilai L-nya berapa nih? Nah ya udah, langsung kalkulator aja. 1 per 39,4384 kali dengan 10 pangkat 12, biarin aja, kali 200 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 1,278 kali 10 pangkat min 7 Henry. Nah di sini dimintanya dalam bentuk mu Henry. Berarti ini L-nya setara dengan yang namanya 102, berarti wait dulu. Ini jadinya kan min 6 berkurang nambah 1. Ini mundur 1. Jadinya berarti 0,1278 kali dengan 10 pangkat min 6 Henry. Berarti jawabannya adalah 0,1278 mu Henry. Nah, oke. Jadi setelah saya hitung ulang dan saya coba cek atau coba cross check dengan pembahasannya, ternyata udah bener kok ya, udah bener nih. Ternyata saya pakai yang di rumus yang di pembahasannya sama yang saya hitung di sini, jawabannya sama sebesar 0,1278 mu Henry. Jadi nomor 7 ini jawabannya nggak ada, karena setahu saya Pico ya, Pico, sorry dulu, Pico itu 10 pangkat min 12 ya. Coba ntar dulu, kok saya takut salah. Coba oke, kita cek terlebih dahulu. 1 pikometer itu berapa meter? 10 pangkat min 12. Oke. Kalau emang 10 pangkat min 12, berarti ini 10 pangkat min 12 ya. Ini min 12, jadinya berarti ini 0 ya. Berarti ini jadinya 10 pangkat 1. Oke. Wait dulu. Ini kalau misalnya 10 pangkat 12 min 12 ya. Min 12, ini min 12, 200. Oke, coba saya hitung lagi. Berarti tinggal hitungnya 1 per 39,4384 dikalikan dengan 200. Jawabannya adalah 1,27. Oke. 1,278 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 ya. Ini 10 pangkat min 4 nih. Oke, bentar dulu. Ini saya hapus dulu nih. 10 pangkat min 4. Oke, sorry. Berarti ini 10 pangkat min 4. Berarti supaya dia nambah 2, ini berkurang 2 ya. Jadinya minus 6. Berarti dia nambah 2 nih. Jadinya 127,8 ini. Maka jawabannya adalah 127,8 mu Henry. Nah, jawabannya yang mana nih? 127 apa 130? Karena kalau misalnya saya hitung pun dengan menggunakan yang ada di bukunya, itu kan rumusnya adalah 1
per 4 kali dengan pi kuadrat kali 3,14 kuadrat kali dengan si f kuadrat, jadinya 10 pangkat 12 dikalikan dengan yang namanya 200 kali dengan 10 pangkat minus 12. Jawabannya tuh 1,267. 1,267 deh. Oke, kita tulis saja. 1,267. 1,267. Berarti 126,7 berarti 126,7 mu farad, mu Henry. Berarti bisa kita dekatkan dengan ya 127 mu Henry, alias berarti jawabannya adalah B ya. Oke. So kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 8. Kita punya impedansi rangkaian alias Z-nya adalah 8 ohm. Pada saat beresonansi berarti FR-nya adalah 60 Hz. Terus kemudian pada saat impedansinya berarti Z1 FR1, Z2 sama dengan 10 ohm dan FR2-nya sama dengan 80 Hz. Berarti nilai induktansi dan ininya tuh berapa sih? Nah, ditanya adalah C sama L-nya ini berapa? Ya udah, berarti sebenarnya kalau kayak gitu berarti gimana dong? So misalnya nih kita pakai yang kedua. Rumus untuk wait dulu. Terkait dengan XL adalah omega L terus per 1 omega C. Berarti di sini kita udah punya informasi bahwasanya frekuensi resonansinya yang ini lagi. Jadi sebenarnya kita tahu bahwasanya ketika resonansi berarti XL itu sama dengan XC dong. Nah, kalau XL sama dengan XC, maka Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Berarti jadinya Z sama dengan akar kuadrat daripada R kuadrat. Maka nilai R-nya adalah setara dengan nilai Z-nya ini setara dengan yang namanya R. Berarti dari informasi di soal itu juga kita udah bisa tahu bahwa R ini yang pertama 8 ohm. Yang kedua adalah R-nya adalah 10 ohm. Nah, berarti kira-kira dengan R yang 8 ohm ini kira-kira L-nya berapa? C-nya berapa? Berarti Z sama dengan akar kuadrat daripada berarti dulu. Dari rumus FR-nya aja deh. Kalau frekuensi resonansi itu adalah 1/2 pi akar LC, berarti setelah diturunin kan, kalian bisa gunakan ini bisa diturunkan sebenarnya. Karena kan kita mau mengkuadratkan ini, kita kuadratkan lagi kirinya. Berarti FR kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat kali LC. Berarti untuk mencari L-nya ini adalah 1/4 pi kuadrat dikalikan dengan L dikalikan dengan yang namanya FR kuadrat. Ini C ya berarti ya. C kali dengan FR kuadrat. Ini bisa nih. Kita anggap aja L-nya ini sama dengan 1/4 pi kuadrat kali C dikalikan dengan 60 kuadrat ya. Kali 60 kuadrat nih dikalikan dengan C. Nah, jadi kita anggap aja, kita berandai-andai aja kurang lebih pengerjaannya kurang lebih tuh seperti ini loh. Nah, jadi nomor 8 ini kita taruh di sini dulu. Nah, karena emang nggak bisa kita apa-apain terlebih dahulu, ya udah kita berangkat lagi dengan menggunakan yang namanya versi yang satunya lagi. Nah, kalau misalnya kita tulis seperti ini, ya kan, kita tahu bahwasannya kan XL sama dengan XC itu sama nih. Harusnya kan berarti XL kurang XC itu sama dengan 0. Nah, cuman anehnya adalah di sini. Mungkin ini nggak tahu juga sebenarnya, harusnya ini nggak bisa kita kerjain karena apa? Karena kalau misalnya XL sama dengan XC kan, berarti coba dah. XL sama dengan omega kali L. Berarti L-nya ini sama dengan apa? XL per omega. Kan gitu ya berarti ya. Terus abis itu kalau C di XC itu kan sama dengan 1 per omega C. Berarti omega C itu sama dengan berarti C itu sama dengan 1 per omega dikalikan dengan XC. Atau soalnya gini, kalau XL sama dengan ini,
Ya sebenarnya masuknya ke rumus frekuensi lagi sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau rubah dalam bentuk L sama dengan ataupun C sama dengan, ingat walaupun XL-nya sama, belum tentu L sama C-nya itu sama. Karena cara perhitungannya kan beda nih. Ah, oke. Berarti gimana ya ngakalinnya ya? Karena kalau emang kita beranggapan atau misalnya kalau misalnya di posisi kedua misalnya Z sama dengan akar atau Z kuadrat sama dengan R kuadrat tambah XL dikurangkan dengan XC kuadrat. Kalau misalnya kita masukin ternyata ininya 10 kuadrat. Berarti ini kan 8 kuadrat. Ditambahkan dengan yang namanya XL dikurangkan XC kuadrat. Berarti 100 kurang 64 kali XL kurang XC kuadrat. Berarti XL kurang XC ini sama dengan 8. Nah yang saya bingung adalah kalau misalnya dia katanya kan ketika impedansinya 10 ohm maka beresonansi pada 80 Hz. Berarti ketika 80 Hz ini alias yang kita pakai 80 itu XL sama XC nya tuh habis sama gitu loh. Oke, coba kita biarkan aja, kita lanjutkan terlebih dahulu deh. Kita anggap pengerjaannya seperti ini. Nah, XL-nya kan sama dengan omega kali L. Omeganya kan 2πf tuh. Nah, kita anggap aja nih F-nya yang kita masukin kedua, berarti 2 kali 80 dikalikan dengan L, yang dimana L-nya itu adalah 1/4π kuadrat. Berarti 4π kuadrat kali C nih, langsung kita hitung aja ya. Berarti di sini nilai L-nya ini setara dengan yang namanya 1/4 kali dengan 3,14 kuadrat kali dengan 3600. Jawabannya adalah 141.978,24 C. Nah, ya udah. Berarti ini dimasukin. Berarti kali L-nya adalah 141.978,24 C dikurangkan dengan 1/omega C. Berarti 1/2πf. Berarti 2πf-nya berapa nih? 2πf-nya adalah 2π atau 160π dikalikan dengan C sama dengan 8. Oke, berarti so saya hapus dulu untuk nomor 7-nya. Mungkin atau mungkin ini saya hapus terlebih dahulu, ini saya taruh ke atas lagi. Berarti ini kalau misalnya kita sama-sama kita kali dengan C, berarti ini jadinya cuman 160π. Jadinya berarti 2 kali dengan 3,14 kali dengan 80 dibagi dengan yang namanya 141.978,24. Jadinya berarti 3,54 kali dengan 10 pangkat min 3 dikurang dengan 1/160 kali dengan 3,14 itu adalah 1,99 kali dengan 10 pangkat min 3 sama dengan 8 C. Berarti ini kalau dihitung 3,54 dikurang dengan 1,99 itu adalah 1,55. 1,55 kali dengan 10 pangkat min 3 sama dengan 8 C. Berarti C-nya adalah 1,55 kali dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8. Berarti nilai C-nya adalah 1,55 kali dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8. Itu jawabannya adalah 1,94 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 farad. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti untuk mencari L-nya ya berarti 1/141.978,24 dikalikan dengan 1,94 kali dengan 10 pangkat min 4. Berarti nilai L-nya adalah 1/141.978,24 dikalikan dengan 1,94 dikalikan dengan yang namanya 10 pangkat min 4. Pangkat min 4. Jawabannya adalah 0,036 Henry.
Atau kalau yang ini bisa kita tulis dalam bentuk yang namanya 0,000194 farad. Ya udah, berarti karena ini ya banyak faktor pembulatan dan segala macamnya. Sorry. Ini kan 36 ya. Harusnya ini 6 dong, ya kan? Ini 6 dong, ya kan? Ini dibagi 6 nih. Sorry. Ini 6. Ini 6. Berarti ini 6C. Ini berarti 6C. Berarti ini dibagi 6. Oke, wait. Nah, ini salah nih. Sorry. Berarti 1,55 kali dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 6. Jawabannya adalah 2,58 kali dengan 10 pangkat min 4, atau bisa kita katakan ini sebagai 0,000258 farad. Jadi di sini langsung kita masukin 0,000258, berarti jawabannya 1 dibagi dengan 141.978,24 kali dengan 0,000258, jawabannya adalah 0,0272 Henry. Ya udah, berarti jawaban yang mendekati itu yang mana? Ya udah, jawabannya adalah yang D. Karena apa? Karena ya sudah, kalau misalnya ternyata ini 0,0027, atau mungkin karena faktor pembulatan, atau mungkin karena ada faktor perhitungan di sini yang tadi. Ini kan harusnya kan berarti kalau dihitung tuh 3, berapa lah intinya. Nah, mungkin ada faktor di situ. Jadinya harusnya mungkin 3,53, dan kalau dihitung di sini itu adalah 0,00027. Ya, cuman ya udahlah. Karena toh juga di depannya sini nih, di bagian belakangnya angkanya sini nih, atau yang ini nih, yang saya lingkarin ini sama angka yang dari di sini, yang enggak jauh berbeda itu adalah yang D. Ya udah, kita ambil pendekatan yang D aja ya. Karena di sini kan angkanya ini enggak bagus nih, angkanya jelek. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 8 ini kita anggap ya udah. Berarti maksudnya gini soalnya. Kalau misalnya 8 ohm yang awal nih itu adalah untuk mencari kurang lebih pendekatan L-nya bagaimana. Dan kalau untuk yang kedua itu adalah untuk mencari, ya of course sih make sense. Karena apa? Karena ketika kita mau mengerjakan untuk mencari L sama C, kita nggak bisa menggunakan satu persamaan. Cuman yang saya aneh itu adalah, ya kenapa harus dibilang frekuensi maka beresonansi pada segini nih? Karena definisi daripada resonansi yang 80 Hz ini, kalau kita masukin RF-nya di sini nih, itu XL kurang XC itu sama dengan 0, seperti itu. Kalau mau, maka frekuensinya, ketika impedansinya 10 ohm, pakai frekuensinya yang 80 Hz. Nah, baru kita bisa terima XL kurang XC itu sama dengan 6. Karena kalau namanya resonansi itu XL sama dengan C nih, ini resonansi nih. Nah, kalau namanya juga XL sama dengan XC, nggak mungkin dong XL dikurang XC sama dengan 6. Harusnya kan 0, seperti itu loh ya. Oke, jadi nomor 8 nih kalimat yang keduanya nih, harusnya mungkin nggak bisa dibilang maka beresonansi pada 80 Hz, atau bisa jadi gini, maka impedansi 10 ohm, impedansinya nih 10 ohm, maka itu digunakan frekuensi yang 80 Hz, seperti itu loh ya. Oke, dengan begitu saya dulu untuk pembahasan modul ke-8 Fisika Dasar 2 PV 4102, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe channelnya jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan info dari video-video selanjutnya. Dan saya Jim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Saya akhiri dari situ. See you in the next video. Bye bye.